Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar para insan Merdeka Belajar? Sudah lama kita tidak mendengar lagi istilah Merdeka Belajar. Kita harus akui istilah Merdeka Belajar sangat baik untuk kita. Karena kita punya kesempatan untuk belajar, dan belajar lagi dimanapun dan kapanpun waktunya. Kali ini kita akan sama-sama membahas satu kosakata yang memiliki makna dan sering disebut di saat akhir bulan Ramadan. Apa itu? Ya, benar. Mudik. Tentu saja membahas mudik dalam Ngawangkong ini bukan mudik sekedar mudik, tapi kita melihat mudik dari persepsi ilmu transportasi. Mudik adalah tradisi perantauan di Indonesia yang melibatkan perjalanan pulang ke kampung halaman. Biasanya pada hari-hari besar seperti Idul Fitri. Istilah mudik awalnya berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti naik atau menuju ke hulu. Namun, dalam konteks modern, mudik lebih dikenal sebagai kegiatan pulang ke asal atau ke kampung halaman. Banyak sekali orang yang memanfaatkan mudik ini untuk kembali mengenang masa kecilnya. Seperti teman-teman insan Merdeka Belajar ketahui, tradisi mudik telah ada sejak zaman kerajaan. Kalau tidak salah, zaman kerajaan Majapahit dan Mataram Islam, istilah mudik sudah mulai dikenal. Di saat itu, para pejabat kembali ke kampung halaman mereka pada hari-hari tertentu. Namun tentunya, fenomena mudik secara besar-besaran mulai terjadi pada tahun 1960-an, hingga 1980-an. Karena di rentang waktu tersebut banyak sekali terjadi proses urbanisasi yang sangat signifikan pertumbuhannya. Makna dan dimensi mudik memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah dimensi spiritual kultural. Mudik dianggap sebagai warisan budaya yang kuat, terutama dalam masyarakat Jawa. Walaupun dimulai dari kebiasaan masyarakat Jawa, namun mudik ini berkembang menjadi istilah, menjadi kebiasaan, menjadi hal yang berulang untuk seluruh warga Indonesia. Untuk masyarakat Jawa, biasanya mudik ini dimanfaatkan untuk melakukan ziarah ke makam leluhur dan memperkuat ikatan antara dunia akhirat. Ini akan mirip-mirip seperti kebiasaan mudik yang ada di negeri Tiongkok. Dimensi yang kedua adalah dimensi psikologis. Mudik menjadi sarana untuk menghilangkan kepenatan dan stres akibat pekerjaan di kota. Suasana tenang di kampung halaman membantu meredakan kebisingan kota dan membangkitkan nostalgia kehidupan bersama keluarga di saat kecil. Selanjutnya, dimensi sosial. Mudik adalah kesempatan untuk memperkuat ikatan keluarga dan komunitas. Ini juga menjadi ajang untuk berbagi cerita, keberhasilan, dan meningkatkan status sosial. Kalau kita maknai mudik ini sebagai hal yang positif, tentu untuk mengembangkan semangat rekan-rekan di kampung dan untuk menambah silaturahmi yang lebih baik. Dulu, mudik lebih berfokus pada ikatan emosional dan keinginan untuk kembali ke kampung halaman saja. Namun saat ini, mudik seringkali juga diwarnai oleh peningkatan status sosial dan gaya hidup. Meskipun demikian, mudik tetap menjadi tradisi yang sangat dihargai dan dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia, terutama menjelang Idul Fitri, seperti saat ini.
Mudik ini bukan hanya perjalanan biasa, bukan hanya liburan biasa, bukan hanya travel biasa. Kalau kita pisahkan antara mudik dan perjalanan liburan biasa saja, ada beberapa aspek yang kita lihat. Pertama, aspek tujuan dan momen. Mudik biasanya dilakukan pada hari-hari besar seperti Idul Fitri, dengan tujuan utama untuk berkumpul dengan keluarga dan merayakan hari raya bersama. Tentu saja, mudik ini memiliki makna budaya spiritual yang tadi kita sebutkan yang sangat mendalam untuk memperkuat ikatan keluarga dan jangan lupa menjalankan tradisi lokal. Sedangkan kalau perjalanan liburan biasa hanya dilakukan tanpa terkait dengan hari raya tertentu, lebih fokus pada rekreasi dan relaksasi dan tidak terikat pada sebuah kejadian tertentu saja. Kalau kita melihat dari aspek tradisi dan budaya, mudik ini merupakan tradisi yang kuat di dalam budaya Indonesia, terutama terkait dengan silaturahmi dan ritual keagamaan. Mudik sering diiringi dengan ziarah kubur, selamatan, dan acara keluarga lainnya. Karena mudik biasanya datang secara bersama, keluarga besar berkumpul, tidak jarang arisan dilakukan waktu bersamaan, haul dilakukan bersamaan, bahkan pernikahan, hitanan, dan acara keluarga lainnya dilakukan di saat mudik tersebut. Tentu ini mengefektifkan dan mengefisienkan biaya untuk berpergian. Karena sekali datang, berbagai acara bisa kita selesaikan. Selanjutnya, kalau lihat dari aspek jangkauan dan skala, mudik ini melibatkan jutaan orang, puluhan juta. Saya tidak berani mengatakan ratusan juta, tapi fakta yang ada ya itulah, gitu kan. Banyak sekali. Mudik ini merupakan perjalanan panjang untuk kembali ke kampung halaman, sehingga sering menyebabkan kepadatan lalu lintas dan lonjakan mobilitas. Ini yang akan kita bahas nanti. Bagaimana terjadi kepadatan lalu lintas dan lonjakan mobilitas. Sedangkan perjalanan liburan biasa biasanya melibatkan individu atau kelompok kecil tanpa dampak besar pada mobilitas masyarakat. Dari makna emosional, ini akan lebih fokus lagi, akan lebih tajam lagi. Karena mudik membawa makna emosional yang mendalam karena terkait dengan nostalgia, silaturahmi, dan kebersamaan keluarga. Sedangkan perjalanan liburan biasa lebih fokus pada pengalaman pribadi dan relaksasi tanpa makna emosional yang sama seperti mudik. Jadi kalau orang bisa mengabaikan perjalanan liburan, tapi orang biasanya tidak bisa mengabaikan perjalanan mudik. Maka mudik bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga membawa makna budaya, spiritual, dan emosional yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, perjalanan liburan biasa lebih bersifat rekreasi dan relaksasi tanpa muatan budaya atau spiritual yang sama. Itu ya kalau mudik secara umum. Baik, para insan Merdeka Belajar, tentunya tidak sah kalau kita bicara mudik tanpa kita melihat tradisi mudik di dunia. Contoh, negara jiran. Negara yang paling dekat dengan kita, Malaysia. Di Malaysia, tradisi mudik dikenal dengan istilah balik kampung yang dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Orang dari utara ke selatan, dari selatan ke utara. Dari ibu kota, biasanya ke kota-kota lain, atau sebaliknya dari tempat merantau ke kampung halamannya. Sehingga istilah yang muncul adalah balik kampung. Tujuannya adalah untuk berkumpul dengan keluarga besar dan merayakan hari raya bersama. Pertanyaannya, Ipin Upin pulangnya kemana? Yang kedua, Tiongkok. Orang lebih banyak menyebut negara China. Tradisi mudik di Tiongkok dikenal sebagai Chunyun yang terjadi saat tahun baru Imlek. Jutaan orang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman untuk merayakan bersama keluarga. Di Chunyun ini, di saat Imlek, ratusan juta orang akan kembali ke kampung halamannya. Jadi bukan hanya di kita terjadi kemacetan yang luar biasa. Di China yang jalan tolnya luar biasa, banyak.
jaringan kereta apinya sudah cukup baik, kemacetan tidak terhindarkan. Kenapa bisa terjadi macet? Nanti coba kita lihat masalahnya di mana. Yang ketiga, negara India. Meskipun tidak secara spesifik disebut mudik dalam bahasa India tentunya, bukan bahasa Jawa, India sama memiliki fenomena serupa. Saat perayaan Idul Fitri dan festival seperti Diwali, semua warga di sana, sebagian besar warga di sana akan melakukan mudik. Umat Muslim di India berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari raya bersama keluarga. Negara keempat, Turki. Turki kita ketahui merupakan negara Islam yang cukup besar juga. Di Turki ini, tradisi mudik terjadi saat Idul Fitri, seperti di kita, yang dikenal dengan istilah Seker Bayram. Masyarakat Turki melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman untuk melakukan silaturahmi dan berziarah. Jadi mirip lah sama di kita. Yang di luar dugaan, ternyata di Arab Saudi juga ada tradisi mudik menjelang Idul Fitri, di mana perantau dari berbagai penjuru dunia kembali ke kampung halaman untuk merayakan hari raya bersama keluarga. Ada mudik lokal di sana, ada juga mudik internasional. Kita tahu banyak pekerja imigran kita di sana yang harus kembali ke Indonesia. Jadi mau tidak mau ikutan mudik juga. Yang tinggal di kota kembali ke kampungannya juga mudik. Jadi Arab pun memiliki tradisi mudik. Yang keenam adalah Korea Selatan. Korea Selatan memiliki tradisi mudik saat perayaan Chuseok yang merupakan festival musim gugur. Masyarakat Korea Selatan kembali ke kampung halaman untuk berkumpul dengan keluarga dan melakukan ritual tradisional. Yang ketujuh, Thailand dan Filipina. Di Thailand, tradisi mudik terjadi saat perayaan Songkran, yaitu Tahun Baru Thailand. Sedangkan di Filipina, tradisi serupa dikenal sebagai Balik Bayan, yaitu pada saat Natal dan Tahun Baru. Ada lagi? Tentu masih ada. Pakistan dan Bangladesh. Kedua negara ini juga memiliki tradisi mudik yang kuat saat Idul Fitri, di mana perantau kembali ke kampung halaman untuk merayakan hari raya bersama keluarga. Jadi para insan mereka belajar, tradisi mudik di berbagai negara ini menunjukkan bahwa fenomena pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari raya besar bersama keluarga adalah praktik yang universal dan memiliki makna budaya yang mendalam. Jadi tidak salah kalau kita terus mempersiapkan diri, baik pemerintah maupun kita sebagai warga masyarakat, terus untuk menjaga tradisi mudik dengan baik. Sehingga tidak ada salahnya juga kalau di Ngawangkong ini, para insan mereka belajar dan saya sama-sama melihat secara sederhana apa itu mudik kalau dilihat dari persepsi ilmu transportasi. Dari kacamata ilmu transportasi, mudik dapat dilihat sebagai fenomena yang kompleks dan dinamis, melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan, manajemen, dan infrastruktur transportasi. Saya mencoba merangkum beberapa hal yang berhubungan dengan mudik. Pertama adalah kapasitas dan ketersediaan infrastruktur yang diperlukan. Mudik membutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai untuk menampung jutaan pemudik sekaligus. Pemerintah harus memastikan bahwa jalan, terminal, pelabuhan, dan bandara siap untuk menghadapi lonjakan mobilitas. Namun sering sekali kapasitas angkutan transportasi umum tidak cukup untuk menampung animo masyarakat ini. Sehingga rasanya perlulah kita memikirkan untuk mengatur ulang, menambah daya angkut,
menjadwalkan pengangkutan, atau melakukan evaluasi lainnya yang kira-kira daya angkut tersedia cukup untuk menampung kebutuhan kapasitas mudik ini. Yang kedua adalah manajemen lalu lintas. Untuk mengurangi kemacetan, pemerintah tentu akan terus dan memang sudah menerapkan berbagai strategi manajemen lalu lintas seperti sistem satu arah, kontraflow, ganjil genap, banyak sekali yang sudah dilakukan. Strategi ini tentu bertujuan untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas dan mengurangi kepadatan di titik-titik krusial. Yang ketiga, dan ini sangat cocok untuk Gen Z ya, para insan mereka belajar, yaitu penggunaan teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi dan aplikasi dapat membantu memantau kondisi lalu lintas secara real time, memberikan informasi tentang jalur alternatif, dan memfasilitasi pembelian tiket secara online. Inovasi seperti penggunaan mobil listrik juga mulai diperhatikan, meskipun masih ada tantangan terkait infrastruktur pengisian daya. Jangan sampai gara-gara macet tidak sempat mengisi listrik, malah bikin kemacetan yang lebih berat. Yang keempat adalah kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengatur arus mudik, seperti pembatasan kendaraan angkutan barang, penerapan skema ganjil genap, dan lain sebagainya. Ini terus dicoba, dan kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan ini. Kalaupun ada beberapa kekurangan, kita maklumi, karena kebijakan ini berproses. Yang tidak boleh adalah melakukan kebijakan yang mundur. Kebijakan yang dulu bisa bagus dirubah menjadi kurang baik. Selain hal tersebut, kebijakan seperti program mudik gratis untuk penggunaan sepeda motor dapat membantu mengurangi beban jalan. Karena sepeda motor ini selain menambah beban jalan dalam arti kapasitas jalan berkurang, juga memiliki potensi keselamatan yang cukup rentan. Yang kelima, kolaborasi dan sosialisasi. Kolaborasi yang diperlukan di antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kelancaran mudik. Sosialisasi tentang jalur dan waktu yang direkomendasikan dapat membantu masyarakat memilih waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan. Mudik ini membutuhkan perencanaan yang matang, infrastruktur yang memadai, manajemen lalu lintas yang efektif, serta kolaborasi dan sosialisasi yang baik untuk memastikan perjalanan yang lancar dan aman bagi jutaan pemudik. Kalau kita lihat, ngintip sedikit ke Turki di dalam menghadapi mudik, bagaimana orang Turki itu, pemerintah Turki menyiapkan? Pemerintah Turki tentu tidak secara spesifik memiliki persiapan khusus untuk mudik seperti di Indonesia. Karena tradisi mudik di Turki lebih terkait dengan perayaan Idul Fitri dan tidak memiliki skala yang sama dengan mudik di Indonesia. Biasa saja, walaupun memang ada peningkatan lalu lintas, tapi tidak sebesar seperti di Indonesia. Pemerintah Turki telah melakukan beberapa strategi di dalam meningkatkan infrastruktur transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat selama perayaan besar. Beberapa hal yang sempat dilakukan oleh pemerintah Turki di tahun 2025 ini adalah melakukan investasi infrastruktur transportasi. Pemerintah Turki berencana untuk menginvestasikan, atau sekarang ya sudahlah tentunya ya, sekitar 19 miliar dolar untuk infrastruktur pada tahun 2025. Dan sebagian adalah tentu untuk menjaga kebutuhan infrastruktur transportasi dalam rangka menjelang mudik. Kebutuhan dana tersebut adalah untuk meningkatkan jaringan jalan, kereta api, dan sistem informasi transportasi. Pemerintahan Turki saat ini sudah bergerak sedikit, yaitu meningkatkan sistem informasi transportasi. Karena jaringan jalan, kereta api, dan infrastruktur lainnya tentu mereka sudah lebih baik dari kita. Sehingga sistem informasi transportasi menjadi tahap selanjutnya di dalam menyempurnakan kebutuhan infrastruktur transportasi itu sendiri. Mereka berharap investasi ini dapat membantu meningkatkan kapasitas dan efisiensi transportasi yang secara tidak langsung dapat mendukung mobilitas masyarakat selama perayaan-perayaan di hari raya. Yang kedua,
pemerintah Turki juga melakukan peningkatan jaringan transportasi. Pemerintah Turki fokus pada peningkatan jaringan jalan dan kereta api, yang merupakan moda transportasi utama bagi masyarakat di sana. Peningkatan ini dapat membantu mengurangi kemacetan dan memperlancar perjalanan selama perayaan Idul Fitri. Turki saja yang memiliki jaringan jalan dan layanan angkutan umum yang lebih baik dari kita, mereka tidak bosan untuk terus peningkatan ketersediaan jaringan jalan dan jaringan transportasi lainnya. Ini menjadi catatan untuk kita agar kita juga tidak lelah dan tidak bosan terus melakukan ikhtiar agar pengembangan infrastruktur transportasi terus dikembangkan. Yang ketiga, pemerintah Turki melakukan koordinasi dan manajemen lalu lintas. Meskipun mereka tidak ada persiapan khusus untuk mudik, pemerintah Turki memiliki sistem manajemen lalu lintas yang efektif dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat. Mereka dapat menerapkan strategi rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kepadatan di titik-titik krusial. Apa saja sistem manajemen transportasi mereka? Ya tentu kita akan bahas insya Allah nanti di kesempatan lain, karena saat ini kita akan sedikit saja membahas tentang mudik. Jadi kalau kita lihat dalam sintesis tersebut, bagaimana pemerintah Turki mempersiapkan mudiknya, mereka lebih fokus pada peningkatan infrastruktur transportasi secara umum yang dapat mendukung mobilitas masyarakat selama perayaan besar seperti Idul Fitri ini. Namun tidak ada strategi khusus untuk mudik seperti diterapkan di Indonesia. Karena buat mereka, melayani masyarakat bukan hanya saat mudik, tapi mereka melakukan pelayanan sepanjang tahun. Mungkin muncul daripada insan mereka belajar sebuah pertanyaan. Bagaimana kesiapan Indonesia dalam mempersiapkan mudik Lebaran? Kita spill sedikit saja. Saya yakin pemerintah Indonesia, dan saya tahu persis, sudah mempersiapkan tentu di dalam berbagai keterbatasan yang ada saat ini. Indonesia telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan arus mudik Lebaran 2025. Beberapa hal yang coba saya rangkum. Pertama adalah pemerintah telah menyiapkan 3.451 unit bus, 772 kapal laut, 404 unit pesawat, dan 2.550 unit kereta api untuk mendukung arus mudik. Buat saya itu angka yang sangat besar. Yang kedua, pemerintah juga tentunya lewat Kementerian Perhubungan melakukan pemeriksaan kondisi armada yang di dalam bahasa teman-teman perhubungan disebut dengan istilah rem cek, yaitu untuk memastikan semua kendaraan dalam kondisi laik jalan dan aman untuk dioperasikan. Saat ini apalagi ya di 2025 ini, pemerintah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan komunikasi yang baik dan efektif dalam menghadapi arus mudik. Tentunya kita berharap berbagai stakeholder ikut turun. Kalau dulu pramuka saja yang mengatur lalu lintas di kampung-kampung biasanya ikut-ikutan. Sekarang TNI ikutan. Kalau Polri jelas lah ya, memang kewenangannya gitu. Semua ikutan. Tentunya harus lebih bagus. Nanti kita lihat hasilnya. Dan saya yakin dengan keterlibatan berbagai stakeholder akan lebih bagus lagi. Jangan lupakan juga Kementerian Pekerjaan Umum. Wah, Pak Menteri kita ini berulang-ulang di medsos, di pemberitaan, sudah memastikan kesiapan infrastruktur jalan tol dan jalan nasional. Termasuk penambahan 192,85 km jalan tol baru. Luar biasa Pak Menteri. Semoga kinerja Bapak bisa mempermudah kami yang melakukan mudik. Yang kedua, Kemenpu pun melakukan penyiapan posko mudik. Nah, baru kemarin ya hari Jumat dirilis. Nah, silakan nanti di-spill ya sistem yang ada tentang kesiapan posko ini. Ada yang menarik juga di pemerintahan kali ini. Ada namanya kebijakan harga dan diskon. Ada juga diskon tiket kereta api hingga 25%. Pada tanggal-tanggal tertentu tentunya. Inilah yang harus diapresiasi teman-teman. Dengan ketersediaan angkutan umum yang lebih murah, harusnya masyarakat Indonesia dapat menikmati mudik lebih baik lagi.
Para insan Merdeka Belajar, kalau kita lanjutkan diskusi tentang mudik ini, tentu saja kita tidak boleh mengabaikan inovasi teknologi yang bisa kita gunakan di dalam mengelola arus mudik tersebut. Kira-kira apa saja teknologi inovasi ini? Ada beberapa teknologi yang bisa kita embedded, kita terapkan di dalam melakukan manajemen arus mudik. Tentu saja, inovasi teknologi ini harus kita sesuaikan dengan keadaan infrastruktur yang sudah ada di Indonesia. Sebut saja yang pertama adalah Intelligent Transport System, atau kita lebih kenal dengan ITS. Saat ini Jasa Marga dan Hutama Karya sudah menggunakan ITS untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time melalui CCTV dan sensor yang mereka sebar di berbagai titik. Sistem ini diyakini telah dapat membantu di dalam pengambilan keputusan terkait rekayasa lalu lintas dan penanganan insiden yang terjadi di jalan tol. Ada juga yang kedua adalah aplikasi Travoy dan JID. Sama dengan yang sebelumnya, Jasa Marga juga telah mengembangkan aplikasi Travoy dan JID ini untuk memberikan informasi lalu lintas secara real time kepada para pengguna jalan. Para insan Merdeka Belajar dapat mengetahui manfaat dari aplikasi ini kalau sudah mencobanya. Silakan di-download dan dapat digunakan. Kenapa aplikasi ini cukup powerful? Karena aplikasi ini terintegrasi dengan baik dengan Google Maps, sehingga dapat diperoleh data yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan aplikasi sejenis lainnya. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi artificial intelligence, atau lebih sering disebut oleh Genjet AI. Contoh yang sudah digunakan kali ini di Indonesia sudah diimplementasikan oleh PT Hutama Karya dengan memanfaatkan AI untuk sistem ITS-nya di jalan tol yang mereka operasikan. Sistem ini digunakan untuk mendeteksi kendala di jalan tol di dalam memantau kondisi lalu lintas secara langsung. Harapannya penggunaan AI ini akan terus berkembang, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah memanfaatkan secara baik dan secara nyata saat ini. Karena AI kita ketahui perlu pembelajaran lebih lanjut, learning yang lebih baik dan lebih banyak lagi, sehingga sifat dan fungsi dari AI bisa lebih optimal. Yang keempat adalah teknologi yang dulu sangat sederhana, yaitu Smart CCTV. Kali ini CCTV-nya tentu sudah diintegrasikan, dielaborate dengan AI itu sendiri, sehingga para operator lalu lintas, para stakeholder sudah menyebut Smart CCTV dan Dynamic Message Sign atau DMS. Penggunaan alat ini dapat memberikan manfaat yang cukup baik untuk pengguna jalan maupun untuk pengelola itu sendiri. Memang kali ini yang cukup banyak memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut sebagian besar di jalan tol. Sebagai contoh, lagi-lagi Jasa Marga dan Hutama Karya telah menggunakan Smart CCTV ini di dalam memantau kondisi jalan dan DMS untuk memberikan informasi terkini tentang lalu lintas kepada pengguna jalan. Kedua alat ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk para pengguna jalan saat akan memutuskan memilih rute mana atau melakukan jadwal perjalanan kapan. Ini cukup bermanfaat terutama di masa-masa mudik yang akan kita lewati beberapa saat ini. Yang kelima adalah Robo Flagman. PTPP menggunakan teknologi Robo Flagman, yaitu perangkat otomatis yang menggantikan peran flagman manual dalam mengatur lalu lintas di area konstruksi. Ini cukup baik, karena kalau manusia itu ada titik lelah, ada titik bosan. Tapi kalau robot tergantung hardware dan software yang digunakan, juga sumber energi. Jadi bisa 24 jam non-stop dan memberikan pesan yang baik bagi pengguna jalan.
Ada satu informasi yang barangkali bisa dikaji lebih dalam, bagaimana kolaborasi antara Jasa Marga, Google, dan Polri di dalam mempengaruhi kualitas informasi real time. Menarik bukan? Betul, para insan mereka belajar, kolaborasi antara Jasa Marga, Google, dan Polri, di mana di sini adalah Korlantas, dalam menyediakan informasi real time memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat selama arus mudik Lebaran. Beberapa contoh yang bisa kita nikmati dari penyediaan data real time ini dari 3 pihak tadi, Jasa Marga, Google, dan Korlantas, adalah Jasa Marga menyediakan data operasional terkait kondisi jalan tol, termasuk informasi dari aplikasi Travoy dan sistem Dynamic Messaging atau DMS. Integrasi ini memungkinkan Google Maps untuk merespon dan memberikan informasi yang lebih akurat tentang kondisi lalu lintas dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Sehingga para pengguna jalan dapat menerima informasi yang lebih valid dari Google Maps tersebut. Karena Google Maps menerima data dari Travoy-nya Jasa Marga. Nah, kalau gitu di mana peran Korlantas? Korlantas melakukan pengawasan dengan baik. Korlantas memberikan informasi terkait rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, one way, dan manajemen lalu lintas lainnya. Biasanya kontraflow dan one way ini diterapkan pada berbagai jalur di waktu-waktu tertentu dan fungsi dari Korlantas ini memberitahukan kepada para pengguna jalan. Tentu saja informasi ini disampaikan secara real time melalui Google Maps, sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik lagi. Selain itu, pemberian informasi Travoy dan sistem lainnya yang dimiliki oleh Jasa Marga yang diawasi oleh Korlantas kepada Google Maps dapat memberikan optimasi rute perjalanan. Dengan integrasi data dari Jasa Marga dan pengawasan Korlantas Polri ini, Google Maps dapat memberikan rute terbaik berdasarkan kondisi lalu lintas real time. Hal ini membantu pengguna menghindari kepadatan dan memilih jalur yang lebih efisien. Selanjutnya ada juga manfaat lainnya. Apa itu? Ya, respon cepat terhadap insiden. Kolaborasi ini memungkinkan respon cepat terhadap potensi gangguan lalu lintas. Dengan data real time, Korlantas Polri dapat mengambil tindakan untuk mengatasi insiden dan memastikan keselamatan perjalanan. Kalau di Google Maps, itu terbaca tundaan dan menurunnya waktu tempuh, tentu Korlantas bisa mengkaji, ada apa ini? Bisa saja ada kecelakaan, bisa saja ada tumpukan, bisa saja ada antrian berlebih, sehingga Korlantas akan segera mengurai dengan cepat atau memberikan pelayanan, penyelamatan, dan tindakan manajemen lalu lintas lainnya. Alhasil, kalau kita coba lihat sintesis ini, maka kolaborasi antara Jasa Marga, Google, dan Polri di dalam meningkatkan kualitas informasi real time dengan menyediakan data yang akurat dan terkini tentang kondisi lalu lintas dan rekayasa lalu lintas, masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan aman. Tentu saja, kalau masyarakat merasa aman dan nyaman, serta waktu tempuh lebih cepat, masyarakat akan menerima secara langsung, menerima secara nyata manfaat kolaborasi antar stakeholder dan penggunaan teknologi ini. Kalau kita lebih mengerucut para insan mereka belajar, maka kita bisa melihat penerapan AI di dalam konteks mudik di Indonesia, yaitu dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keselamatan perjalanan. Ada beberapa cara, sederhana saja. Yang pertama adalah pengelolaan lalu lintas. AI dapat digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time, mendeteksi kemacetan, dan memprediksi pola lalu lintas. Dengan demikian, sistem AI kita yakini
mampu mengoptimalkan pengaturan sinyal lalu lintas dan mengurangi kepadatan di jalan. Contohnya, AI dapat memperpanjang waktu hijau pada sinyal lalu lintas untuk arah yang lebih padat, sehingga mengurangi waktu tunggu dan kemacetan. Contoh yang kedua, deteksi bahaya jalan. AI dapat membantu mendeteksi potensi bahaya di jalan seperti lubang, sampah, kecelakaan, mungkin banjir, dan bencana lainnya bisa diinformasikan melalui AI. Dengan informasi ini, pengemudi dapat diarahkan untuk menghindari jalur yang berisiko dan mengurangi kemungkinan kecelakaan. Ada link nggak ya? Tentu masih banyak. Salah satunya apa? AI dapat membantu di dalam perawatan jalan jangka panjang dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Khusus untuk yang ini, kita coba bahas di video-video berikutnya. Karena ilmu ini sangat menarik. Machine learning, artificial neural network, dan macam-macam banyak yang kita bisa gunakan di dalam melakukan perawatan jalan jangka menengah dan jangka panjang. AI juga dapat digunakan di dalam pengelolaan arus mudik. Contoh sajalah, Hutama Karya telah mengembangkan sistem ITS di dalam menggunakan AI untuk memantau operasional jalan tol secara terpusat, terutama di saat jalur mudik ini. Kita ketahui semua, selain Hutama Karya memiliki jalan tol di Jor 1 dari Pondok Indah ya sampai dengan Hankam barangkali ya. Hutama Karya juga mengelola yang sangat panjang di Sumatera. Ya tentu teman-teman akan ada yang mengatakan Hutama Karya juga mengelola akses Tanjung Priok, ya betul. Jadi memang Hutama Karya dengan sendirinya menjadi operator dan badan usaha yang terus mengembangkan diri di dalam pengelolaan jalan tol. Dengan sistem AI ini, Hutama Karya memberikan layanan yang memungkinkan penanganan cepat terhadap kepadatan dan insiden di jalan tol. Alhasil, dengan AI, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan mengurangi risiko kemacetan selama arus mudik. Nah, kalau ada pertanyaan sejauh mana pemerintah telah menggunakan AI, teman-teman harus yakin bahwa pemerintah terus berusaha memanfaatkan AI ini. Karena AI mau tidak mau harus terus dipelajari, harus terus dikembangkan. Karena kalau tidak, kita akan ditinggalkan oleh AI. AI dapat membantu menganalisa data historis dan real time untuk memprediksi pola lalu lintas dan pengembangan strategi pengelolaan lalu lintas yang lebih efektif. Dengan demikian, AI membantu meningkatkan efisiensi perjalanan dan mengurangi waktu tempuh selama mudik. Terakhir, dalam sintesis ini, penerapan AI dalam konteks mudik di Indonesia berpotensi meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan perjalanan melalui pemanfaatan teknologi di dalam memantau dan mengelola lalu lintas secara real time. Jadi, para insan Merdeka Belajar, kata kunci yang didapatkan di dalam video kali ini, salah satunya mudik berawal dari kegiatan historical yang biasa digunakan oleh orang masa lampau, tapi di dalam konteks kekinian, mudik bisa dioptimalkan dengan pemanfaatan AI. Artinya, kalau kita melihat perspektif mudik dari ilmu transportasi, maka pemanfaatan AI menjadi keharusan kalau manajemen lalu lintas transportasi umum lainnya di dalam mengendalikan mudik ingin berhasil, tidak ada kata lain saat ini. Manfaatkan artificial intelligence. Alat apa yang digunakan? Bebas, apa saja. Yang penting kita paham proses learningnya ini. Karena AI tidak akan berarti apa-apa tanpa learning yang baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.